Yo 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 yo. Shutana Podcast. Halo semuanya. Halo. Balik lagi nih sama kita nih. Gua Razan, Gua Arya. Elmi juga di sini. Kita di konten Road to World Cup. Road to World Cup. Yo, Ya kemarin edisi pertama udah ya kita bahas, ya kick off lah kemarin kan kalau edisi pertamanya. Ini sebelum sesuai janji kita nanti mungkin konten Road to World Cup ini kita kan lebih bahas ke apa ya masing-masing grup ya. Iya, World Cup betul. 2022 ini, tapi Kita bikin power rank lagi seperti yang pernah kita lakukan sebelumnya. ya kira-kira dari grup A siapa, dari grup B siapa. Cuman untuk edisi 2 kali ini kayaknya mending masih dalam semangat nostalgia kayaknya nih. Semangat nostalgia. enggak? Gimana kalau kita sharing ya flashback. dari masing-masing tim terbaik yang pernah berlaga di Piala Dunia menurut versi masing-masing itu siapa aja sih? Nah, kita bahas deh. Oke. Gimana? Enak sih? Banyak Boleh sih, boleh. banyak ya. Sebenarnya kan maksudnya banyak banget ya. Banyak, cuman yang paling apa ya? Yang pertama Memorable lah ya. Ya. Memorable buat kita. memorable buat kita sendiri dan gak harus juara sebenarnya gitu. Kita recap dulu ya, 2002 tuh yang menang 98 dulu ya. Ya. 98 yang menang Prancis. Prancis di kandangnya ya. Yap. Di kandangnya 2002 yang menang Brazil. Korea Jepang ya. Korea Jepang. 2006 yang menang Italia. Italia di Jerman. Terus 2010 yang menang adalah Spanyol. Spanyol di Afrika Selatan. Afrika Selatan, di Brazil menangnya Jerman dan 2014. terakhir 2018 ya Ya. Yang menang itu adalah Prancis di Rusia. Di Rusia. Ya ini juga apa namanya, sebelum kita mulai juga sekali lagi ya, gak lupa kita ingetin, jangan lupa untuk like video kita, subscribe channel YouTube kita, share juga ke teman-teman kalian yang mungkin suka sepak bola gitu ya. Dan nggak suka juga mungkin bisa nih sekarang. Ya. World Cup is coming. Yo, Betul. biar ada bahan obrolan aja. Nanti World Cup dukung siapa gitu. Lumayan buat yang lagi PDKT. Nah. Ya. Itu buat ceweknya, buat cowoknya. Buat Ya, dua-duanya buat bisa. dua-duanya bisa. Kalau Mungkin ceweknya juga yang mau gerak nanti bisa pas lagi World Cup beliin jersey biar barengan tuh kan, atau siapa tahu mau ngasih kado ya iya buat pasangannya atau buat kecengannya kan gitu kan. Sama terakhir jangan lupa nyalain notifikasinya biar nggak ketinggalan konten-konten dari Shutana Podcast. Kayak kemarin kan ada football history, Yoi. sama yang udah utama Wangkong, berita sepak bola, dan sekarang Road to World Cup. Jadi banyak konten-konten dari Shutana Podcast, nyalain makanya notifikasinya. Oke, langsung aja nih. Jangan lupa dulu dong. Masih ada lagi jangan lupanya. Kita kan udah ada di Spotify sama Noise. Oh iya, jangan lupa benar juga ya. buat yang susah buat buka YouTube atau sayang kuota bisa di Spotify atau enggak download dengerin di Noise gitu. Download aplikasinya tuh, makanya tuh. Oke, kita langsung aja deh. Tim terbaik yang pernah berlaga di Piala Dunia versi kita. Versi Versi kita nih. masing-masing aja. Ya. Lu dulu dah. Gua Iya. tim terbaik walaupun gua tidak mendukung negara tersebut gitu ya, tapi melihat secara materi dan kebetulan juga juara pada saat itu 2010 kan itu ya? ya gua Spanyol Ya, 2010. Kenapa? Karena ya apa ya, itu kita kesampingkan lah masalah juara atau enggaknya gitu ya, dan secara output pertandingan, karena Spanyol di 2010 ini sebenarnya menangnya juga menang tipis di Yang final tipis. lawan Belanda, menang tipis 1-0. 1-0. Sebelumnya juga sempat hampir-hampiran kan ya? Betul, tapi bicara materi itu wah terbaik sih gitu. Apalagi kalau kita melihat sekarang ya, maksudnya pada saat itu banyak nama-nama yang di kemudian hari itu jadi pemain besar. Iya, langsung ditransfer sana sini. Gitu. Betul. Gua recap dulu lah ya, skuad Spanyol di 2010 itu kiper mah udah jelas lah Iker Casillas ya selaku kapten. Cadangannya ada Victor Valdes dan Pepe Reina. Itu aja kan. Semua ya. Ya bagus semua gitu kan Ya, Pepe sebenarnya. Reina juga waktu itu di zaman masih di Liverpool ya berarti. Iya, jadi masih top perform. Victor Valdesnya juga belum botak ya mungkin ya. Udah botak, Udah Pak. botak, Udah ya? botak. Berarti satu berambut dua botak. Iya, cuman ya kan masih jadi andalannya Barcelona gitu kan. Di posisi back. Nah, ini aja sampai seorang Sergio Ramos
itu harus tetap jadi bek kanan. Ya memang posisi aslinya Ramos bek kanan kan. Waktu dia dari dulu di Sevilla Dari dulu kan. ya dari Sevilla juga bek kanan, cuman gak lama setelah pindah ke Madrid dia jadi sosok tidak tergantikan di jantung pertahanan. Tapi karena di tengahnya ada Charles Puyol dan Gerard Pique, Ramos kembali lagi ke bek harus kanan. mengalah ya. Harus mengalah. Itu kan bukti bahwa betapa menterengnya gitu materinya. Nah di posisi bek kiri ada ini cult hero-nya mungkin buat pendukung Spanyol ya, Joan Capdevila. Itu mantan Deportivo La Coruña, cuman kalau waktu 2010 kalau nggak salah udah pindah ke Villarreal. Betul. Itu udah tua kalau nggak salah pas pagelaran World Cup 2010. Tapi jadi sosok kunci dan bahkan satu-satunya bek kiri ya, bek kiri murni. Satu-satunya tuh. Karena ya cadangannya. Arbeloa. Ya jadi Alvaro Arbeloa itu jadi cadangan buat di bek kiri atau bek kanan ya. Karena memang Arbeloa kan waktu di Liverpool lebih banyak jadi bek kiri, di Madrid lebih banyak jadi bek kanan. Itu belum lagi cadangannya Pique dan Puyol itu Carlos Marchenha, kaptennya Valencia saat itu, dan Raúl Albiol yang baru ditransfer ke Real Madrid. Masih muda tuh Albiol, 24 tahun. Masih wonderkid. Masih wonderkid gitu. Emang bagus banget itu di FM tuh. Dan Puyol juga kan lagi peak-peaknya lah itu kan. Itu Barca lagi jaya ya. Lagi jaya. Jayanya itu. Betul. Nah, masuk ke lini tengah ini yang lebih gila lagi gitu. Ada Xabi Alonso, Sergio Busquets sama Xavi Hernandez, Pak. Itu kan kurang gila gimana gitu. Ya, rebutan posisi. Gua nih yang main, enggak gua deh yang main, enggak gua deh gitu. Tapi saling mengisi. Ya, maksudnya oke lah Busquets dan Xabi Alonso secara itu memang CDM ya dua-duanya. Tapi kan gaya mainnya dan beda. Ya karakternya beda. Busquets mungkin lebih bagus dalam ketika menghadapi pressing, sementara Xabi Alonso ngekat ya. Ya, sementara Xabi Alonso starting ini serangan ya, memulai serangan gitu. Jangkauan umpannya bagus gitu kan, ditambah ya sang jenderal lah Xavi Hernandez gitu kan. Cadangannya nih yang lebih gila nih. Cadangannya ini ya cadangan CDM-nya ada Javi Martinez. Kalau masih muda gitu ya. Masih muda, masih 21 tahun. Buset. Belum pindah ke Bayern Munchen, masih di Athletic Bilbao. Terus udah gitu ada David Silva, itu juga masih muda, masih di Valencia. Udah di City ya? Oh, di City Udah ya. di City. Mungkin setelah World Cup ya kayaknya pindah ke atau City. Sebelumnya udah di-announce, udah dibeli. Ya. Udah di City. Ya itu jadi kan kita sama-sama tahu lah betapa besarnya sosok David Silva gitu ya, jadi legendanya Manchester City. Terus ada Juan Mata juga. Itu juga kayaknya mau ditransfer ke Chelsea ya itu. Kalau nggak salah Silva sama Mata tuh masih di Valencia. Masih di Valencia, tadinya dari Valencia. Ya. Itu lini tengahnya gitu betapa dominan. Dan terakhir Cesc Fabregas, Pak. Cesc Fabregas masih di Arsenal kan? Masih jadi kapten Arsenal itu. Iya. Di nomor 10 gitu, walaupun pada perkembangannya Fabregas lebih banyak main di Trisula lini depan sama kayak Iniesta. Makanya nggak gua sebut tadi Iniesta tuh. Iya. Jadi 4-3-3-nya Vicente del Bosque waktu itu. Bosku. Kemana tuh Bosku? Bosque itu David Villa diapit oleh Cesc Fabregas dan Andres Iniesta. Jangan lupa juga ada Jesus Navas, bro. Ya, Jesus Navas masih jadi ya salah satu pemain muda juga ya itu di Sevilla ya. Waktu 2010 di lini depan ya tadi David Villa, Fernando Torres, Andres Iniesta, Cesc Fabregas, Pedro Rodriguez, Llorente. sama Fernando Llorente-nya Athletic Bilbao gitu. Dan kebetulan pada pagelaran 2010 ya Spanyol keluar sebagai juara ya. Iya, betul. Menumbangkan Belanda dengan skor tipis 1-0. Oh iya, betul. Ya jadi seru sih. Kalau buat gua sih salah satu Robbennya gila itu. Ya, Robben lagi gila itu. Robben lagi gila. Tapi kalau nggak salah World Cup 2010 itu Robbennya nggak fit 100%. Iya, agak cedera. Jadi dan ngebuang peluang juga di final tuh udah 1-1 sama Casillas tapi masih bisa ketahan sama Sean Iker biasa pakai kaki. Itu sampai akhirnya Andres Iniesta ya mencetak gol tunggal. One of the best shot stopper in the world. Yes. Jadi kalau gua sih tim terbaik versi gua Spanyol sih 2010 sih. Itu kan lagi hegemoni banget ya, juara Euro 2008, World Cup 2010, terus Euro 2012.
yang ngebantai Italia. Iya, digaya banget itu. Lagi itu digaya yang banget. ini Balotelli Iya, sama Torres kan jadi super Iya. saya. betul. Saya Super nggak. saya lawan gue. Betul, itu kalau gua sih gitu. Kenapa? Lu paling inget apa sih emang di situ? Itu Yang lu bikin kagum, anjir gitu. sebenarnya gini ya, waktu menyaksikan si World Cup 2010 ini as a fan gitu ya, dan maksudnya as a fan sepak bola secara general, bukan fannya Spanyol, agak berharap Spanyol tuh kalah gitu justru. Karena udah terlalu sering menang gitu. Iya, Di Euro menang. karena memang kemarin Euro 2008 menang, ini materinya 2010 makin mentereng gitu ya. Malah ada harapan, aduh udah dong gitu, jangan Spanyol terus, bosan. Tapi justru karena mereka bisa membuktikan gitu, Jadinya, gua respect gitu jadinya. keren nih gitu ya. Iya, dan ya balik lagi ketika dilihat materi yang nggak aneh lah jadi juara gitu Iya, Pak. betul. Dari kiper sampai depan, Nggak ada yang jelek. iya nggak ada yang jelek gitu. Pemain pelapisnya aja, bahkan ya David Silva aja hitungannya pelapis kan. Iya, David Silva pelapis. Iniesta aja karena nggak main. Betul, masih harus gantian sama Torres, sama Juan Mata Iya, gitu kan. Bahkan ya maksudnya Juan Mata aja di situ tuh masih di depan ya, kalau nggak salah di sayap. Iya, ya. sayap kanan, sayap iya, kanan. Kanan kan ya. Jadi memang, nah itu juga opsinya banyak gitu. Jadi ketika Del Bosque Bosque. mau Del Bosque. mau harus Kamar mau Bosque. menghadapi pemain lawan seperti ini, mungkin bisa pakai Juan Mata, mungkin pakai David Silva Iya. atau Iniesta. Nah itu kan Cari yang mana yang lebih bisa eksplosif. ya itu nggak itu kunci lah buat memenangkan suatu turnamen gitu ya. Betul yang Ada banyak pemain versatile yang punya gaya permainan yang berbeda, karakter bermain berbeda, tapi memberikan impact yang impact gitu kan Iya, untuk timnya. betul. Ada progression ya Betul. di sana. Belum lagi strikernya ada Fernando Torres, ada David Villa ya. David Villa. Villa lagi gila-gilanya juga ya itu di situ ya. Ya udah di Barcelona, tapi ya Torres memang udah mulai. Walaupun masih di Liverpool ya waktu itu ya. Ya tapi kan memang kalau secara di timnas Torres tuh nggak terlalu, bahkan sama David Villa tuh dari torehan gol udah kelihatan Iya, lah. betul. David Villa lebih banyak gitu secara gol ya gitu. Betul. Walaupun Torres kan yang mencetak gol di Euro 2008 final tuh kan Torres ya Fernando Torres. lawan Jerman. Cuman ya tapi bayangin gitulah punya pelapis, punya safety net seorang Fernando Torres gitu. Dia teh sampai bukan jadi pemain andalan, itu betapa mind blowingnya gitu. Iya, Spanyol iya, 2010 tuh. Betul banget. Jadi kalau gue itu deh, kalau gue Spanyol 2010. Dan itu pun David Villa pun ini ya maksudnya jadi top scorer Spanyol ya, Iya betul. melewati Raul Gonzalez ya. Betul. Pada pagelaran 2010 itu, iya. David Villa, Cesc Fabregas juga di situ kan. Kadang-kadang bahkan David Villanya yang digeser ke sayap kiri, Fabregas jadi false nine. Oh iya betul. Bisa sampai lagi zamannya lagi ya. zamannya itu Iya, bisa iya. sampai Musim, benar, bisa benar. eksperimennya tuh sejauh itu gitu. Keren banget. Ketika mau nyayap bisa pakai Pedro. Ya bahkan Jesus Navas juga beberapa kali jadi back sayap kan. Iya. Jadi penggantinya Ramos ketika iya, butuh iya. offense gitu. Dan kebuktian sekarang di penghujung karirnya Jesus Navas kan Jadi jadi back back kanan. sayap. Back sayap, betul, Iya. betul. Kayak gitu kalau dari gua sih. Iya, Gua itu menarik Spanyol sih. 2010. Spanyol 2010 ya. Gua waktu itu dukung apa ya? 2010 Lupa gua. itu dulu Itali. Ya kalau gua mah dukung pasti selalu dukung Inggris. Inggris, Gitu. ya. Cuman Emang ya 2010 itu emang salah satu Piala Dunia ya emang lagi masa masih Spanyol. Tapi di situ juga ada Belanda. Belanda juga Ya, lagi ngeri, bagus. ya, betul, Terus betul. Uruguay yang entah dari mana tiba-tiba Diego Forlan tendangannya masuk mulu. Iya, Anjing. betul. Yang diselamatkan Oh, itu- oleh tangan setannya Suarez kan di Iya, bukan betul. tangan Tuhan ya. bukan tangan Tuhan, kali tangan setan di kartu merah. Betul. Tangan setan. Luis Tangan Suarez. setannya Luis Suarez selamat dari Ghana kan itu Iya, dia. betul. Di semifinal ya itu teh. Di perempat final. Oh, perempat ya. Perempat final. Perebutan juara 3 ya Uruguay itu. Ya, kan dia akhirnya kalah lawan Belanda ya, kalau nggak salah. Enggak, Belanda kan Belanda final. final, cuy. Lawan Iya, Jerman si kalau nggak salah. Uruguaynya kalah lawan Belanda. Oh, iya benar. Uruguaynya kalah lawan Belanda. Golnya kalau nggak salah sama gol jarak jauh juga deh. Van Bronckhorst apa ya? Giovanni Van Bronckhorst. Ah. Oh iya, Iya kan? iya yang dari Dari hampir tengah lapang. Iya, itu Iya, pokoknya inget. Loh ini biasanya Forlan yang nendang jauh, ini jadi Giovanni Van Bronckhorst yang nendang jarak jauh. Gitu. Iya benar. Kalau lu gimana? Kalian gimana tuh Gue untuk tim sebenarnya terbaik?
versi kalian. Kalau terbaiknya ya gue inget memori aja lah, Brazil aja 2022 final gitu. 2002 2002 ini 2022 2022 mah siapa Vinicius. Vinicius. Brazil, oh iya ngeri juga Iya sih itu. Itu mah udah ya kiper Marcos ya. Itu mah. Ya itu cadangan Dida. Dida. Ya. Keren gila apa. Terus ada apa namanya? Gilberto Silva ya di backnya tuh ya. Gelandang. 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 Ada backnya Roque Junior, Marcos Cafu. Oh iya Marcos Cafu bener. Masih ada Lucio. Lucio. Roberto Carlos. Masih kecil gue nggak inget sepenuhnya lah. Roberto Carlos yang kalau di Winning Eleven jadi striker. Iya. Ya tapi benar sih itu kayak lini tengahnya Gilberto Silva sama Kleberson tuh kan pada saat itu pas Piala Dunia 2002 bergulir mereka masih main di Liga Brazil kan. Iya. Tapi dari situ justru Kleberson direkrut Manchester United, Gilberto Silvanya ke Arsenal. gitu bahkan jadi kapten kan Iya. beberapa tahun Gilberto kemudian. Silva dan Kleberson ya betul. Tapi yang menarik dan itu ya tentunya kalau ngomongin Brazil 2002 Ronaldinho pertama unjuk gigi lah ya, Ya. muncul ke permukaan Betul, menjadi sama attacking fielder ya. ya sama Rivaldo juga Ronaldo Trisula. Tapi yang paling menarik dari 2002 gue baru sadar setelah beberapa lama ya kalau nggak salah ya pas AC Milan lagi jaya-jayanya lah zaman Kakak gitu bahwa Kakak tuh dipanggil ada ya? Iya pas 2002 cuman nggak Cadangan. kepake gitu kan masih Jadi muda cadangan. Sao Paulo ya. Masalahnya saingannya. Iya. Saingan sama Rivaldo, saingan sama Ronaldinho. Iya. Di sini tuh unik juga ya pakai 3 back ya waktu itu orang lagi Ya. musimnya 3 back gitu. Kayak sekarang berarti ya, musim 3 back ya. Di Italia aja. Wah, Inggris cuma Tottenham. Chelsea Kemarin doang. waktu juara pakai 3. Iya, betul. Kembali lagi lah. Kembali lagi ya berarti tapi ya skema emang 3 back. emang Brazil 2002 itu ibaratnya upgradean dari Brazil 98. Iya benar. Versi fitnya. Versi fitnya. 98 gua nggak 98 tuh Nggak kiper inget masih gua. Tafarel. anjir benar Claudio Tafarel. Parma ya. Iya, Parma itu masih ada Tafarel. Cuman di depannya sih sama Rivaldo, Ronaldo. Iya benar. Ya waktu tapi di 98 tuh kalau nggak salah Ronaldo-nya cedera ya kalau nggak salah. Di Nggak final fit tuh lah. nggak fit, iya. Yang katanya ada rumor dia diracun. Anjing. Makanannya diracun, rumornya makanannya diracun, makanya akhirnya kalah 3-0. Mungkin makanya setelah itu 2002 dia mengamuk kan tuh. Ngamuk jadi top scorer ya. Jadi top scorer langsung di 2002 Ronaldo dengan rambutnya. Rambut Sumayu. Rambutnya Ronaldo Wati. Bayu. Tapi itu Brazil ya. Pas pagelaran Piala Dunia 2002 di Korea Jepang itu sebenarnya bukan favorit juara kan? Yang Bukan. favorit itu Jerman. Jerman tuh cuman ngeri loh, sampai final cuman kebobolan 1 gol Iya. sama Saudi Arabia Saudi Arabia di awal tuh di juga. pertandingan pertama Iya, grup ya. pertandingan pertama Menang grup, yang menang 8-1. Nah dari situ nggak pernah kebobolan lagi. Oliver Kahn lagi prima-primanya kan Iya. itu. Tapi di final diacak-acak Ronaldo pak. Iya. Itu golnya kan satu ngacak-ngacak dilewatin. Iya satu dilewatin, satu bola rebound. Bola rebound tendangannya tendang Rivaldo. Iya benar. Sama kencangnya juga tuh. Tapi itu, iya ini memang keren ya. Itu Rivaldo juga udah di Barcelona ya dia kalau nggak salah ya. Pindah, itu udah akhir. Setelah dari situ pindah ke Milan. Pindah ke Milan. Rivaldo. Iya, itu tuh udah mau pindah ke Milan. Iya. Pindah ke Milan kan Rivaldo dulu yang datang baru karena nggak semoncer di Barcelona datengin kakak akhirnya. Kakak ya. Itu. Padahal di Milannya jelek banget ya itu setelah 2002 ya. Iya, Rivaldonya Bahkan jadi apa? pelapisnya Rui Costa. Iya gitu nggak bisa menggeser Rui Costa. Iya. Rui Costa. Itu menarik sih 2002, tapi emang Ya itu mah memori aja sih kalau gua mah kayak Kalau paling ingetnya itu ingat, ya ingatan pertama kali gua nonton bola itu iya, teh. Iya. Jadinya ya paling memorable buat gua itu. Iya. Kalau ngedukung siapa gua nggak ada yang gua dukung sih sebenarnya. Ya just enjoy the show aja gitu kalau Piala Dunia mah gitu. Netral aja ya. Netral aja. Kalau lu kan dukung Inggris, lu Iya. dukung Itali. Iya, Gua mah iya. ya netral aja kalau Piala Dunia mah nggak dukung siapa-siapa sih. Tapi ya iya sih. Maksudnya balik lagi Enjoy the si show. Brazil 2002 itu keren banget ya dipikir-pikir. Iya, Ronaldonya udah di Madrid kan? Mau ke Madrid. Mau ke Madrid ya, Mau baru ke mau ke Madrid. Madrid dari Inter ya. Itu kan di situ dia ini dapat Ballon d'Or di Madrid tuh. Iya. Terus ya ginilah Cafu itu kan lagi peak-peaknya lah, Kapten Roma masih Iya, masih kaptennya jadi Roma. kaptennya Roma tuh belum ke Carlos Milan. masih peak lah kan gitu. Wah, keren Carlos. banget sih. Ya, kemudian kalau kalian dulu main Winning Eleven,
Roberto Carlos jadi striker tuh. Iya. Nggak benar. ada Roberto Carlos jadi back. Winning eleven. Iya, pasti tuh Ronaldo, Rivaldo, sama Roberto Carlos di Roberto depan. Carlos. Udah nggak pada main winning sih anak-anak Nggak ada zaman main sekarang. Apalagi Super Shoot Soccer ya. Iya. Wah, anjir eta game gelo sih. Tapi di situ ada ini juga ya, gol bersejarah, salah satu gol bersejarah Ronaldinho tuh. Oh iya, yang lawan Inggris. Iya, lawan Inggris tuh ke gawang David Seaman. Ya itu goblok sih itu. Dikiranya crossing kali ya? Iya kan? itu goblok banget David Seaman. Jadi pas ya itu ya namanya sama kayak Bung Arya lah, itu adalah exposure pertama gua ke sepak bola gitu. Jadi gua masih belum banyak tahu, gua masih banyak nanya-nanya ke bokap gitu ya. Dan bokap juga sama kayak gua mendukung Inggris dan bilang gitu bahwa ini David Seaman tuh keren banget gitu, kiper yang dihormati lah di Inggris gitu. Itu kipernya Arsenal. Katanya. Oh gitu kan. Gondrong, kan? Gondrong. Jambrong kan. GG ya. Tapi pas Pak ya otomatis nonton Inggris gitu ya. Oh ya David Beckham lah di situ. Paul Scholes nggak ada ya kalau nggak salah di situ. 2002 ya. 2002 Ada deh yang nggak ada Frank Lampard. Yang nggak ada Lampard. Ya, belum ada. Gerrard. Gerrard, Scholes, Nick Barmby sama David Beckham. Strikernya siapa itu? Owen Heskey. Owen Heskey. Owen Oh, Heskey. Owen Heskey, ya. Nah, pas tapi ya tadi balik lagi ke yang Bung Elbi bilang pas lawan Brazil itu perempat final ya. Perempat final Ronaldinho free kick dari Dari sisi jauh lagi, jauh samping kanan, kan samping itu kan. kanan ya, jauh. Terus kebobolan, iya anjir gitu. Ini kiper yang bagus ya gitu kan. Itu kayaknya semua kaget loh itu, karena ya mau pendukung mana tahu David Seaman tuh emang jago gitu, emang ibaratnya David Seaman tuh pesaingnya Oliver Kahn lah gitu. Iya bisa dibilang Bisa gitu lah dibilang gitu. pesaingnya Oliver Kahn lah dia tuh. Tapi dari situ jadi gua Tapi Apa sih dari situ tuh Seaman tuh jadi jeprut kan ya? iya dan dari situ juga curse kiper Inggris gak ada yang bener gitu kan. David James, Robert Green gitu kan dia sampai Robinson aja. iya ketemu Joe Harte panjang lah Inggris Iya. melalui kiper-kiper yang Kayak pedot. Yang ya, nggak jelas lah pokoknya. jeprut. Satu turnamen doang biasanya gitu. kipernya kan. Ini kan Paul Robinson gitu. Iya. Tapi sempat ngegolin kan tuh Paul Robinson. Itu tuh di Tottenham dulu golin dia. Ya. Ya kalau lu gimana tuh? Tadi Bung Arya Brazil 2002. Iya, saya ya emang tim yang didukung juga, tapi nggak Itali. juara Itali. 2002 juga. 2002 juga. Itu Kirain 2006 Nah. pas juara. kalau secara prestasi ya juara 2006, tapi kalau secara materi lebih mewah 2002 justru sebenarnya ya. Ntar 2002 teh Christian Panucci ya, Mark Giuliano, Gianluca Pesotto. Enggak, Pesotto udah nggak ada, udah nggak udah nggak main. main. Bek kirinya siapa? Bek kirinya Maldini. Oh iya benar Mal. Maldini di Nesta sana. Cannavaro kan? Nesta Cannavaro di Oh, tengah, iya, di kirinya ada Maldini, di kanannya udah Zambrota. Oh masih jadi sayap ya Masih Zambrotanya jadi ya, sayap. belum jadi back. Yoi, nah itu kipernya aja sama kayak yang tadi Spanyol 2010. Mau siapa yang main juga itu mah Bebas udah aja. aman lah. Aha. Di situ ada Buffon. Buffon, masih muda tuh, Iya, baru masuk Juventus tuh. Iya benar. Masih umur 24. Terus ada Abbiati di situ. AC Milan ya. AC Milan. Sama satu lagi ini kiper trio Trio pesaing Scudetto. Satu lagi Francesco Toldo Oh iya, dari Inter. Bentar, Euro 2002 mah Euro 2000 mah masih Toldo ya? Iya, Belum Buffon ya? belum Buffon. Oh iya. Itu makanya jadi udah ya ini Trapattoni dulu tinggal ya lu ambil Bener Trapattoni ya. ambil undian aja lah siapa yang main gitu kan. Iya, Sulit Gambreng gitu siapa yang main udah aman-aman aja gitu. Terus di belakangnya tadi ada Christian Panucci dari Roma kan dulu. Paolo Maldini, kaptennya Milan, ada Francesco Coco juga dulu. Anjir Koko masih di Barcelona ya Masih itu di ya, Barcelona, Kokonya ya. iya betul. Terus Fabio Cannavaro masih di Parma, kan dulu. Ada Nesta masih di Lazio. Kapten Lazio. Kaptennya Lazio tuh. Itu Cannavaro-nya masih berambut enggak? Cannavaro. Iya masih rambut kan? Masih masih gondrong. Masih dia botak juga ganteng sih. Iya. Terus ada Materazzi masih udah masuk juga tuh Materazzi di situ. Oke. Materazzi. Berarti backnya aja udah tinggal pilih juga kan ibaratnya. Udah tinggal ya lu gambreng juga lah lu semua. Gambreng Om Pimpa. Iya Om Pimpa Pimpa aja. lah gitu. Terus di tengahnya ada Cristiano Zanetti tuh
Oh, Inter Milan ya, benar-benar Kan dulu ada dua kan? Iya, benar. Zanettinya kan Cristiano Zanetti sama Javier Zanetti. Yang satu dari Argentina, yang satu lagi dari Italia. Adik kakak ya? Beda negara tapi. Bentar, Cristiano Zanetti di tengahnya sama Damiano Tommasi ya. Yoi. AS Roma ya si Afro itu kan. Yoi. Afro berkumis Afro kan. berkumis itu. Tommasi, Tomasi. Zambrota. Masih itu Gattuso juga masuk tuh di situ dulu. Benar. Ada Cristiano Doni juga dari Atalanta. Cristiano Doni. Ada ada adek kandung adek tiri saudara jauh dari Roberto Baggio, Luigi Di Biagio. Inter ya, gelandang bertahannya Inter ya. Ya, itu gelandang bertanya Inter, ada Angelo Di Livio dari Fiorentina. Iya. Banyak lah itu pokoknya udah. Tinggal pilih juga lah pokoknya ibaratnya. Tapi Gattuso kayaknya enggak sih. Kalau Gattuso mah kalau kamu butuh tejar-tejar, nah kamu masuk gitu. Tejar-tejar teh apa aja jangan. Butuh yang main keras gitu kan. Fisik. Butuh bermain fisik, butuh tackle keras. Gattuso lah itu. Badai tackle mewah. Badai tackle mewah tuh diinventnya sama Gattuso. Iya. Terus di depannya juga ini mewah banget sebenarnya dulu. Ada Del Piero. Di situ ada Filippo Inzaghi. Filippo Inzaghi. Ada Francisco Totti. Ada Marco Del Vecchio dari Roma. Vincenzo Montella dari Roma sama Christian Vieri. Anjir. So, Bentar. Ini 2002 teh Inzaghi aja kan, maksudnya Inzaghi lagi baru pindah ke Milan tuh. Iya. Dan masih prima lah bisa Iya, dibilang. iya. Tapi nggak main. nggak main. Vieri kan? Vieri yang main. Bobo Vieri kan? Vieri sama Totti. Oh, itu zaman itu tuh striker nomor 9 tuh ini ya, yang jangkung. Iya. Iya, Ya, secara masih- ini memang paling lengkap lah Vieri lah ya. Vieri masih paling lengkap lah itu dulu. Dan jadi tumpuan kan Vieri ya, di Vieri situ itu. ya. Yang sampai itu Inzaghi bilang itu Iya. Pernah bilang tuh. bilang di wawancara katanya Ngomong ke Trapattoni. iya Inzaghi ngomong ke Trapattoni itu katanya. Terus bilang karena saking pengen mainnya nih, karena dia nggak kebagian main, dia bilang ke Trapattoni, "Bos, itu si Vieri cedera tuh," katanya. Padahal enggak, pasti lempar botol sama Trapattoni. Kenapa gua diganti? Nah itu. Kata Inzaghi lu cedera. Nah itu. Tapi si Trapattoni jadi inget lagi tuh mafia banget ya. Iya. Tongkrongannya ya bahaya banget. Parah. Ex-pelatih Juve kan ya, itu ya dulu ya. Juve itu Trapattoni. Itu ngeri sih. Cuman ya disayangkannya kalah dia lawan Korea Selatan. Korea Selatan yang yang kontroversial ya. parah itu, kontroversinya parah itu. Iya. Kalau banyak lah itu kayaknya di channel-channel YouTube lain juga itu Ngelihat dibahas lah. Kita udah bahas juga kemarin Kita udah di bahas edisi juga. 1. Iya. Memang pas pertandingan lawan Korea Selatan itu diwarnai kontroversi. Korea Selatan pokoknya mainnya kasar banget. Kasar banget. Dan Francesco Totti itu di kartu merah Kartu ya. merah, betul. Padahal kartu kuning keduanya itu Totti yang dilanggar, Iya. jadi dianggap diving. Dianggap diving, betul. Tapi ternyata perkembangannya si wasit yang memimpin pertandingan Italia versus Korea Selatan itu memang wasit nggak bener kan? ya. Dari Ekuador Biron Moreno kan? Iya, betul, Nah, betul. bahkan beberapa tahun kemudian malah jadi buron gitu kan segala macam. Iya, karena apa ya? Ya dekat dengan mafia sepak bola, Ya, judi segala macam kan. Ya bener sih kalau secara materi di atas kertas Italia 2002 harusnya ini bisa ya minimal contender. final lah Iya, gitu bisa kan. bisa Semifinal lah atau semifinal enggak. lah minimal gitu kan. Ini yang semifinalnya malah Korea sama Turki kan. Korea Turki ya, Korea, Brazil Turki. Jerman. Brazil Jerman. Itu Itu Brazilnya lawan Turki ya kalau nggak salah ya. Brazil lawan Turki, Ya, betul. Jerman lawan Korea. Itu Tapi itu ya benar sih. Christian Vieri, Inzaghi, Bobo Vieri. Montella boro-boro ya Montella main. Montella mah. Padahal kan maksudnya di Romanya tuh pasangannya Batigol Ya, gitu ya. Iya. Gak Vincenzo kepake. Montella. Ya kalau Aeroplan. gua pikir ya Italia 2006 tadinya lu Italia bilang. 2006 bagus, cuman nggak semewah itu gitu. Ya. Kayak kiper aja udah pasti Buffon kalau di 2006 tuh. Cadangan siapa sih? Cadangannya 2006 tuh Peruzzi sama Amelia apa? Oh Anjir, iya, Marco Amelia. Marco Iya, Amelia. iya. Itu udah jelas lah, nggak mungkin disuruh gambreng kan. Iya. Udah Tapi pasti turun ke Buffon. Tapi di 2006 di Italia 2006 yang juara itu lini depannya juga sama ya, mewah ya. Mewah juga Del sama, tetap Piero, mewah gitu. Luca Toni, Toni, Alberto Giardino, Alberto Giardino. Vincenzo Iaquinta. Quinta. Itu Giardino yang juga masih muda ya. Masih muda Pak. Terlalu muda. Baru ditransfer ke Milan Milan. dari Parma. Dan Terus sempat- Luca Toninya jadi
beres dari situ jadi Munchen ya. Biar di Munchen, transfer ya. ke Bayern Munchen itu. Lagi larinya itu kalau nggak salah itu jadi bikin apa namanya rekor di Serie A-nya waktu itu, mencetak 100 gol tercepat. Oh, Oh. wow. Kalau nggak salah ya. Iya. Gilardino, tapi ya kalaupun kesininya mau lempem ya. Ya gimana ya. Ya gitulah pokoknya. Iya, tapi waktu itu mah lagi gila gitu. Iya, makanya Italia itu sebenarnya ya bagus sih, makanya heran kenapa tahun ini nggak masuk ya. Iya, selaku juara bertahan Selaku juara Euro. bertahan Euro gitu nggak masuk ya, emang nggak jelas lah Gue Italia. pikir teh Italia udah otomatis masuk karena juara Euro, tapi ternyata enggak ya. Enggak Nggak ada ada hubungan. kualifikasi ya. Gak ada hubungan. Ya UEFA dan FIFA ya soalnya. Iya, Beda yang pasti lolos mah cuman tuan rumah, Tuan rumah. Qatar. Qatar aja gitu. Ya menarik sih itu Iya. versi-versi jadi sedikit reminiscing anjir bener Iya, nostalgia iya. lagi ya Yoi. ingat-ingat. Apalagi kan tahun-tahun 2000-an awal tuh yang masih in banget tuh sepak bola di Indonesia tuh Liga Italia. Ya Serie A ya. Serie A dulu. Betul. Belum ada Liga Barclays belum ada. Masih ya. ada ya Centro Campo. Yoi. Iya. Enggak, sebelum itu malah. Iya, bahkan iya. Iya, sebelum itu yang sampai Del Piero main bola bareng sama Dick doang. Anjir Iklan Extra Joss dulu. Iya benar. Serie A-nya masih di RCTI dulu. Iya, Kan dulu benar. RCTI yang paling bergengsi tuh. Iya. Kalau nayangin olahraga tuh. Dik doang kan pembicaranya. Dick doang. Iya, dulu. Dik doang. Iya seru deh. Seru. Kemana Dik doang ya? Bikin channel YouTube nggak ya kayak yang lain-lain Nggak tahu nih mana ya. pembawa acara lain kan pada bikin channel YouTube sekarang ya. Mungkin ya. Iya. Ya paling kalau dari kita gitu sih ya versi tim terbaik Piala Dunia. Dari Yoi. Bung Arya tadi Brazil 2002, Bung Elmi Itali 2002, gua Spanyol 2010. Nah, teman-teman kalau misalnya punya Tim favorit. tim favorit silahkan tuh di bawah di kolom komentar sampaikan. Kalau menurut gua yang bagus mah Prancis Yoi. waktu 2018 atau apa Inggris misalnya. Inggris ya zaman Itu juga sempat squadnya mentereng juga ya sempat ya. sebenarnya Inggris mah selalu mentereng sih. Mentereng sih. Tapi ya Ya itu dia ya kadang Bayangin aja lini tengah Gerrard sama Lampard apa yang kurang coba? Iya. Kurang kompak. ya jadi memang nah itu dia balik kalau misalnya kita ngomongin World Cup tuh materi tuh nggak selalu jadi jaminan Ya, gitu betul. kan. Oke lah Spanyol 2010 itu materi sama hasil akhir ini ya apa namanya sesuai. sesuai gitu Sesuai. tapi nggak jarang juga gitu tim-tim yang Mentereng. melempem di kualifikasi bukan apa namanya favorit juara Yoi. tapi menemukan ritme chemistry-nya dapat gitu dan akhirnya keluar Momentumnya jadi juga. momentumnya Ya contohnya waktu itu Euro ya, Yunani ya. betul Yunani Bahkan di World Cup pun ya itu tadi Turki jadi Iya, jadi Turki juara zaman 3. 2002 Turki 2002 itu keren Turki banget 2002 sih kan dulu akan Sukur, Ilhan Mansis Ilhan Mansis, Hasan Sas Hasan Sas, Umit Davala Umit Davala ya, gitu. Rustu Rekber Rustu Rekber, Kipernya ya. ya Emre Belozoglu. Belozoglu. Emre Belozoglu Nah, Itu dulu main di mana ya, Emre? Inter, Pak. Ya Inter terus kemana ke Newcastle. Fenerbah. Iya Newcastle Newcastle, betul ya, Newcastle terus ke Iya. Fenerbah. Koreanya pun dulu itu kan yang gara-gara kontroversi itu Anjungwan Cabut dari Perugia, iya, diusir. dari Perugia dari tim Itali. Gila. Gara-gara itu tuh Diusir. mencetak golden goal ke gawang Itali. Padahal padahal bukan salah Anjungwan ya Anjungwan Iya. emang nggak kasar meureun Anjing dia mah gitu. kan yang orang mah di ngagolkeun ya kumaha deui. Menjalankan Sebagai tugasnya. warga negara Korea ya. Iya. Ya benar sih jadi Iya kan? Kayak tadi yang udah kita sebut Uruguay 2010. ya. Atau tahun 98 itu ada Kroasia. Oh iya Dulu benar. Davor Suker. Davor Suker ya. Kan, iya. Alain Boksic. Alan Boksic. Anjir, benar. Banyak lah tim-tim yang nggak kita kira bakal melenggang jauh ternyata malah melenggang jauh gitu. Melenggang jauh. Nah, atau mungkin teman-teman mau komennya itu tuh di Piala Dunia 2022 nanti di Qatar, menurut gua kuda hitamnya ini, menurut Ya. gua ini masuk final, silahkan komen. Siapa tahu ada pendukung Qatar. Mual sih. Qatar masuk final. Mual kejadian. Demi kejadian itu pasti jadi kasus. Ya paling segitu Gitu dulu aja dari ya, kita dari ya. kita. Iya, segitulah ya. Pendek aja ya. hari ini. Nanti ya ini edisi Road to World Cup mungkin
disambung lagi minggu depan edisi Minggu 3 depan ya. edisi 3 ya. Kita udah mulai review per grup kayaknya ya. Mungkin Udah bisa mulai review per gua, atau kalau itu juga mungkin review apa dulu ya paling. Mungkin Ya, mungkin nanti sih kita- kalau misalnya flashback capek udah kita maju ke depan aja dah. Ya, nanti kita makanya dari itu jangan lupa subscribe channel YouTube kita, like, share video-video kita, nyalakan notifikasi biar nggak ketinggalan tuh yang tadi konten-kontennya Sutoda Podcast gitu. Jangan lupa juga kita udah ada di Spotify, di Noise, download aplikasinya, bisa dengerin kita di sana juga. Yang mau interaksi bisa ke Twitter kami juga di Sutoda Podcast. Ada Mimin Arya dan Mimin Rasman seperti biasa. Seperti biasa. Ya, oke palingan segitu dulu dari kita Road to World Cup edisi 2 ini. Sampai ketemu lagi minggu depan. Terima kasih. Salam olahraga. Bye. Ciao.